Minggu 3 Oktober 2021 bersama saya Holisi dari Mamwork. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik ya yang sungguh sangat luar biasa mengenai menggapai masa depan dengan pengembangan keahlian. Telah hadir bersama kita 3 orang narasumber ya yang sangat mumpuni di bidangnya. Nah, mereka ini adalah eh, alumni dari Future Female Business School ya yang akan membuat sebuah perubahan di Indonesia. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Women with Impact, saya ingin sedikit share cerita ya. Women with Impact merupakan sebuah inisiatif dari perkumpulan pelaku wirausaha perempuan alumni program Future Females Business School yang bekerja sama dengan UKID Tech Hub. Melalui program yang berjalan selama 3 bulan secara virtual, para pelaku wirausaha perempuan yang menggunakan teknologi untuk mendukung kelangsungan bisnis mereka dibimbing oleh mentor-mentor yang profesional menggunakan berbagai modul praktis dan komprehensif. Program ini mengedepankan strategi digital yang mengkombinasikan konten, komunitas, dan juga pelatihan, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis yang berdampak dan membangun bisnis berbasis teknologi kelas dunia. Nah, buat para perempuan hebat di sini yang ingin bergabung bisa mengikuti kelasnya ya dan join di waitlist di https://bit.ly/ffbs waitlist ya. Bisa dilihat di kolom chat. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan panggilkan ya 3 orang narasumber kita. Yang pertama kita ada Lita Hendranata dari Narasio Data. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Lita Hendraneta, selaku Chief Business Officer dari RMDS Narasio Data. Kami ada perusahaan yang bergerak di bidang data science training dan consulting. Selamat pagi semua. Selamat pagi Lita, luar biasa ya. Seorang perempuan zaman now ya sudah bergerak di data science. Waduh, luar biasa. Nah, ada pembicara kedua kita yaitu Yuwanita Intan dari Kelasku. Halo pagi semuanya teman-teman. Semoga hari ini ya udah seger ya meskipun ini baru jam 9 bagian itu di hari Minggu. Jadi kenalin, nama aku Yuanita, aku dari Kelasku, merupakan startup yang bergerak di bidang software as a service di bidang edukasi, dan di sini kami menyediakan jasa virtual classroom atau e-learning platform beserta dengan digital marketing services. Terima kasih semuanya. Waduh, luar biasa. Hari ini kita bisa mengembangkan diri kita juga lewat program dari Kelasku. Oke, yang ketiga kita ada Lydia Feradila dari Klinik Essay. Selamat pagi teman-teman, saya Lydia dari Klinik Essay. Kami adalah jasa penyedia konsultasi pendidikan, baik untuk tujuan akademik maupun tujuan profesional. Jasa kami meliputi review dokumen, mau itu essay, CV, dan sebagainya, jasa konsultasi pendidikan, jasa mentoring, dan kalau misalnya teman-teman mau latihan interview, kita juga ada itu. Semangat ya buat seminar hari ini, karena kita banyak giveaway yang menarik juga loh. Ya. Terima kasih. Ya, jangan lupa biar lebih paham lagi mengenai bisnis dari ketiga pembicara kita, bisa langsung follow di IG-nya yaitu @narasiodata dan @klinik.essay dan Kelasku ya. Jangan lupa juga untuk senantiasa follow @weimpact.id ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan dan juga memberikan catatan. Karena apa? Karena di akhir sesi ini akan ada kuis loh ya. Kuis ini ya akan mendapatkan giveaway yang menarik. Jadi bagi 3 orang peserta yang menjawab secara benar ya, yang akan mendapatkan hadiah dari kami ya. Hadiahnya juga macam-macam nih ya. Jadi salah satunya ada juga giveaway berupa e-money ya dari Kelasku. Dan juga ada giveaway lainnya yang sangat luar biasa. Nah, mungkin langsung aja kita ke pembicara pertama kita yaitu Lita Hendranata untuk membicarakan mengenai narasio data. Oke, terima kasih Mbak Holly atas introduksinya. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya actually mau sharing sih journey saya sampai bisa bikin narasio data. Tadi kan jadi mungkin sedikit background saya.
background saya ini dulunya profesi saya adalah audit. Jadi saya last position saya senior audit manager di MGO LLP yang merupakan perusahaan akuntansi di Amerika Serikat. Jadi kalau dilihat itu background saya kan audit ya. Terus sekarang saya bisa masuk ke bidang data science. Mungkin teman-teman pikir, loh kok bisa ya? Kok dari auditor ke bidang data science itu kan tidak directly related ya, agak sedikit beda ya profesinya. Jadi ini saya mau cerita gimana sih perjalanan saya dari seorang auditor sampai saya menjadi seorang entrepreneur dan di bidang data science. Kalau teman-teman mau connect saya bisa follow IG saya Lita Hendranata atau link saya Lita Hendranata juga. Jadi kalau mungkin teman-teman mau connect lebih lanjut. Jadi saya cerita, jadi saya baru kembali ke Indonesia itu pada tahun 2017 awal. Nah, tadi kan saya sempat mention di mana background saya itu auditor di Amerika Serikat. Jadi waktu saya balik ke Indonesia, karena saya ingin lebih dekat sama keluarga ya, jujur saya itu sempat berapa tahun itu masa-masa pencarian. Saya di Indonesia ini kerjanya mau ngapain ya? Karena background saya kan auditor ya, auditor di Amerika Serikat. Tapi saya punya Indonesia akuntansi juga nggak gitu tahu peraturannya. Saya pernah belajar sih, pernah ngambil seminar di Bali waktu itu, ambil PSHK. Tapi saya juga bukan jago-jago banget. Terus pajak juga pernah ambil kelas pajak juga. Tapi again, saya bukan yang jago-jago banget ya. Jadi saya sempat mencari-cari apa sih yang saya bisa lakukan di Indonesia, especially dengan skill ya. Terus saya mulai melihat sekarang ini trennya apa sih? Jadi mungkin ini saya ada kendala nih. Bisa Nadia bisa bantu next ya? Oke, ada kendala next lagi. Oke, jadi kejadiannya sekarang ini kan kalau kita lihat itu yang lagi boleh kok data ya. Data ini kan semakin lama semakin banyak ya. Kalau kita lihat tiap hari itu kita generate data tuh banyak banget. Teman-teman semua di sini kan udah semua tiap hari pakai WhatsApp. WhatsApp itu per menit aja kita generate message itu hampir 42 juta messages. Banyak sekali ya, luar biasa banyak. Terus yang second, kita semua kan pakai IG. IG itu hampir 350.000 stories setiap menitnya. YouTube 500 jam uploaded setiap menitnya. Zoom 209.000 dan banyak lain. Jadi intinya data itu makin lama makin banyak. Ini again data 2020 ya. Kalau data sekarang 2021 mungkin jauh lebih banyak lagi ya. Karena sejak pandemi ini kan kita makin menggunakan media online lebih lagi. Oke, next. Jadi event hidup kita sehari-hari itu kan nggak bisa dilupakan dari yang namanya gadget digital data ya. Kita kalau order makanan pakai Grab atau GoFood. Kita mau pergi kemana-mana pakai GoCar atau Gojek ya. Mau nonton film, pilihannya ada Netflix. Jadi saya lihat, waduh data ini kok trennya makin bagus ya. Karena hidup kita sehari-hari juga nggak bisa dipisahkan dari data. Next. Nah, juga kan again profesi saya kan auditor kan accounting ya. Nah, ini saya baca-baca juga, waduh, profesi saya ini ternyata bisa tergantikan di masa depan, apalagi dengan adanya robot, adanya blockchain, artificial intelligence, banyak hal-hal yang saya biasa lakukan sebagai auditor pun itu bisa diotomatisasikan. Sebagai contoh, kalau saya biasanya mau audit kan saya harus pertama kali saya lakukan harus ambil data dari klien. Terus saya lihat kan datanya itu ada isinya apa aja. Tapi ternyata proses itu sekarang udah bisa diotomatisasikan dengan kemajuan artificial intelligence. Nah, terus saya juga mikir loh, saya ini ngapain ya? Tadi saya accounting juga Indonesia nggak gitu tahu gitu kan. Terus teknologi semakin itu saya mau kerja apa? Dan saya lihat profesi saya masih 30 tahun. Nah, next. Terus saya lihat lagi ya, ternyata
skill yang dibutuhkan by tahun 2025 ini kok teman-teman lihat ya, banyak semua tuh related dengan data analysis skill. Jadi analytical thinking, active learning, complex problem solving, critical thinking. Semua ini berkaitan dengan data analysis skill. Teknik skillnya nih, kalau ada teman-teman lihat ini kan yang warna hijau, biru ya. Semuanya itu problem solving. Jadi gimana kita bisa menganalisa data untuk mendapatkan insight ya. Next. Oke. Nah, terus saya juga melihat ternyata nih ya, functional area di posisi yang membutuhkan data analysis skill. Kalau teman-teman lihat ternyata accounting dan finance ini butuh banget. Jadi waktu saya itu melihat ini, saya langsung, wow, oke, berarti saya harus lebih ngarahnya sekarang ke data analysis skill. Dan kalau kita ngomong data analysis skill itu nggak pengaruh. Saya cuma tahu peraturan US ya, saya nggak gitu tahu peraturan accounting di Indonesia, nggak ngefek karena kita talk about data analysis skill yang universal. Makanya itu kan jadi sesuatu yang membuat saya berpikiran ya udahlah, memang udah waktunya saya develop saya punya skill lagi ya. Jadi setelah saya melihat ini semua, saya memutuskan ya udah saya balik sekolah. Jadi saya sekolah lagi. Padahal saya udah berkarya udah lumayan lama, saya ambil sekolah lagi di bidang data science. Next. Boleh next lagi? Oke, ini sedikit foto ya. Jadi dulu kan saya kerjanya audit ya. Salah satu yang saya audit itu klien saya itu LAX, itu airport di Amerika Serikat di kota LA. Ini foto saya waktu saya inspeksi fire station di Amerika. Jadi kalau teman-teman lihat mereka kalau airportnya itu mereka punya fighter sendiri ya. Dan bajunya pun itu beda sama yang di movie-movie ya. Kalau di movie kan bajunya warnanya biru dongker atau kuning ya. Kalau di sini bajunya itu benar-benar kayak orang astronot karena mereka bilang waktu kalau pesawat itu meledak kebakaran itu kan heatnya benar-benar luar biasa ya. Jadi mereka bajunya pun spesial. Ini MGO, ini foto saya dengan bos saya yang juga merekam mentor saya Jim Gatsby di perusahaan MGO. Next. Ini actually foto saya dengan salah satu klien saya. Ini saya waktu itu kebetulan saya lagi visit ke Amerika. Ini di kota LA. Ini mereka punya accounting department. Mereka lagi ngadain Christmas party ya. Saya crash into their party ceritanya. Jadi kalau teman-teman lihat orang accounting ini ya. Ini sesuatu yang saya actually udah nyaman banget sih, audit, accounting nyaman. Kalau kita ngomong data science itu sesuatu yang hal yang baru. Bisa lihat next. Saya bisa kenapa saya bilang hal yang baru. Kalau teman-teman lihat, kalau tadi yang foto sebelumnya ya, foto sebelumnya itu kan teman-teman lihat, coba Nadia bisa balik ke slide sebelumnya. Apa perbedaan foto ini sama foto berikutnya? Teman-teman ada yang bisa jawab? Apa perbedaannya? Apa perbedaan yang di in term of proportion gender? Lebih banyak cowoknya. Lebih banyak cowoknya. Di sini saya paling cakep belum, Holly? Betul, betul. Semuanya cowok nih. Waduh, luar Semuanya cowok, biasa. sekali saya dong cewek yang the only one. Jadi ini memang benar-benar switching profesi Mbak Oli. Jadi kalau dulu saya accounting itu sesuatu hal yang nyaman, yang benar-benar dekat dengan saya, sampai saya bilang ke data science itu benar-benar itu suatu yang transisi yang menurut saya a big shift gitu kan. Dan science itu kalau saya tahu memang butuh coding ya kan. Saya makanya ini actually foto classmate saya dengan classmate saya sih. Ini yang baju biru ini blue face ini sama yang ini itu dua guru saya sih. Yang guru saya yang ini nih namanya Sid. Dia punya 5 master degree. Master degree-nya sampai 5, 1 PhD di bidang data science. Sekarang dia kerja di researcher di Microsoft. Jadi benar-benar apa ya, a big shift ya. Tapi untuk keputusan itu memang saya bisa bilang bukan sesuatu yang mudah ya, karena melepaskan sesuatu yang mungkin teman-teman ngerasa itu udah bagus ya,
Mungkin ada yang bertanya, mungkin bukannya udah bagus ya Kak ya? Di Amerika kerja sebagai auditor, senior audit manager, mungkin life juga udah very comfy ya. Saya ngelepasin itu semua untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Benar-benar baru dan beda, bidangnya pun beda banget gitu loh. Satu accounting audit, terus satunya lagi data science gitu loh ya. Bisa next. Jadi ini narasi data di mana kami tadi kan training sama consulting ya. Jadi ini misinya data talent sama membantu bisnis untuk solve problem dengan data science. Bisa ke next. Saya bisa bilang jawabannya saya nggak menyesal mengambil step itu, meskipun itu langkah yang menurut mungkin kalau saya mikir waktu mungkin ngambil keputusan itu ya berapa tahun lalu, saya mikir ya agak sedikit crazy mungkin ya gitu ya. Tapi saya tidak menyesal mengambil itu karena along the way saat saya berani melangkah, saya ditemukan dengan orang-orang yang tepat. Jadi yang pertama ini Dr. Alex Liu, dia selaku sekarang executive advisor dari Narasio Data. Background dia adalah former chief data scientist-nya dari IBM dan beliau juga punya lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang data science. Jadi ini salah satu orang yang dikirim untuk membantu saya. Satu lagi ini Ibu Farida, dia sekarang selaku chief research officer kami dan dia salah satu ketua data science Indonesia untuk Jawa Timur, dan sekarang dia juga selaku data science expert untuk provinsi Jawa Timur ya. Jadi saya tidak menyesal karena memang ini benar-benar new venture. Tapi karena saya dibantu dengan orang-orang tepat, saya bisa akhirnya Narasio ini bisa launching ya, dan bisa kami mengadakan berbagai program. Bisa next. Jadi ini visi kami dan science itu bisa dipakai untuk semua orang. Next lagi. Ini ya saya mau share ke teman-teman semua ya, Kak adik-adik juga. Dimana apa yang saya belajar sih melalui journey saya? Yang pertama, kita jangan menyerah ya. Karena setiap dari kita itu amazing. Tuhan sudah ciptakan kita dengan berbagai macam talenta yang kita miliki. Jadi setiap dari kita itu amazing, dan saat kita percaya pada Tuhan ya, kita itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan apapun yang kita kerjakan itu sekarang ini kan bukan zamannya kerja sendiri ya, makanya saya juga dibantu dengan tim-tim yang hebat-hebat. Saat kita bekerja bersama dengan suatu integritas open mind itu banyak hal luar biasa yang kita bisa lakukan. Next, bisa next lagi. Jadi ini yang kita punya 3 service training consulting. Next. Oke. Jadi ini foto training. Jadi kalau saya pikir dari jenis saya yang cuma belajar data science di bootcamp, sampai saya bisa istilahnya menemukan perusahaan data science itu is a quite journey. Tapi ini foto-foto di mana yang training yang kami telah lakukan. Saya sekarang banyak mentraining dosen-dosen akuntansi untuk educate mereka di bidang data science. Ini Pak Freddy, dosen dari Unika Semarang. Ini Pak Hendra, dosen dari Universitas Katolik Widya Mandala. Dan maksudnya banyak orang-orang akuntansi, orang-orang bisnis. Jadi kok mungkin saya yang nggak masuk dulu gitu ya. Mungkin orang bisnis juga mungkin tidak berani melangkah ya. Next. Oke, ini program kami. Jadi kita mengajarin orang itu belajar data ya, dari yang nol tool kayak saya nol tool sampai mereka ahli menjadi data scientist bisa memakai machine learning. Next. Ini kami juga ada program untuk magang. Itu sih sekian kayak journey saya. Jadi di mana saya yang background dari auditor sampai saya bisa masuk ke bidang data science dan punya perusahaan di bidang data science. Next. Ini klien dan partner kami. Jadi kami di sini udah membantu Samsat, Semen Indonesia, Prisma, Unika, terus Semarang, terus ini Kabupaten Mojokerto, Nganjuk ya. Next. It's a quite journey. Mungkin adik-adik bilang atau teman bilang kayak ini is a risk, Kak. Iya benar-benar is a resiko, tapi it's well worth it. Kalau mau connect dengan kami, mau tahu lebih lanjut bisa lihat IG kami Narasio Data atau website kami narasiodata.com. Sekian dari kami, dari saya presentasinya saya kembalikan ke Mbak Huli.
Wow, luar biasa ya, seorang perempuan hebat Indonesia ya, yang telah keluar dari zona nyamannya ya untuk mencari sebuah jati diri yang baru. Nah, jadi kalau zaman dulu ya perempuan tuh selalu identik sama sumur, dapur, dan kasur. Kalau sekarang sudah bergelut ya di bidang data science ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah sumber inspirasi nih buat perempuan hebat lainnya yang hadir di sini hari ini ya, sehingga mungkin kalau ingin, mencoba sesuatu yang baru, kita bisa ingat kembali nih ceritanya Lita ya, bagaimana dia, nyemplung ya ke sebuah dunia yang baru, yang benar-benar nggak ada hubungannya sama journey dia yang sebelumnya. Jadi, jangan khawatir ya berarti ya Lita ya, kita harus benar-benar, percaya bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan yang baru kalau kita mencarinya. Nah, oke, sekarang telah hadir kembali ya, ada seorang perempuan hebat lainnya ya, yang merupakan pendiri dari kelasku. Siapakah dia? Ada Yuan, dari kelasku. Silakan Mbak Yuan. Oke, sebentar. Ya. Pagi semuanya. Moga-moga ini ya masih pada, maksudnya udah pada bangun, udah pada seger nih. Soalnya hari Minggu. Anyway, tadi keren banget presentasinya Mbak Lita. Ya, ini sepertinya presentasiku ini melengkapi ceritanya Mbak Lita ya sedikit gitu. Oke, jadi sekali lagi aku dari kelasku ya. Jadi kelasku ini software as a service ya di bidang edukasi. Kami menyediakan virtual classroom seperti itu. Dan di sini moto kami adalah we share, we care, so you can start your online education business with less worry. Nah, sekarang kita bakalan bahas apa sih? Terus apa sih hubungannya tadi sama apa namanya ceritanya Mbak Lita yang keren banget gitu ya. Jadi aku bakalan cerita soal gimana sih meraih kesempatan di masa pandemi, atau bahasa lebih sederhananya di masa sulit ya. Kayak serba aduh pingin keluar, PPKM diperpanjang terus gitu ya. Aduh apa namanya pingin keluar, pingin belajar, pingin istilahnya menambah ilmu lagi sama temen aku yang di Jakarta, tapi kita nggak bisa ketemu di mana-mana karena PPKM. Terus kalau mau ke bandara, mau naik kereta, itu kayak kok apa namanya harus tes ini, wah ribet banget gitu kan ya. Nah, sekarang aku bakalan cerita nih, sebenarnya kita bisa kok tetap bertahan apa namanya di masa pandemi ini, untuk tetap belajar, untuk tetap memperkaya ilmu kita, dan juga tetap merasa pemenang gitu ya, untuk ngerasa kayak nggak ada yang nggak mungkin ya di masa apapun di dunia ini yang terjadi. Nah, ini jadi aku Yuanita, perwakilan dari kelasku ya, dan ini ada apa namanya, aku mau ngasih info sedikit. Kalau kalian ingin tahu soal kelasku, kalian bisa langsung ke websitenya kelasku.com, dan juga kalau misalnya kalian lebih suka private chat gitu ya, pengen nanya-nanya langsung, bisa langsung ke nomor WA-nya ini. Oke. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih first big step-nya. Nah, jadi mungkin kalian bakalan tadi dia ceritanya Mbak Lita kan, Mbak Lita dari seorang apa namanya accountant, auditor, terus jadi data science. Kalian pernah ngerasa nggak sih kayak bertanya-tanya kok bisa ya Mbak ya tiba-tiba apa namanya Mbak Lita sekeren itu gitu jadi auditor, apa namanya, lalu shifting jadi seorang data science, bahkan sekarang jadi entrepreneur gitu. Pasti itu prosesnya sebenarnya pasti panjang banget ya, penuh dengan pertimbangan gitu ya, karena apa namanya, misalnya setiap orang kalau kita mau berubah dari zona nyaman ke zona baru, itu pasti bakalan banyak banget resiko, pro dan cons yang harus kita pikirkan. Tapi gimana sih caranya lebih mempermudah lagi? Yaitu kita tuh harus tahu siapa diri kita. Kita tuh harus tanya, apa namanya, misalnya aku nih, Yuanita ini siapa sih gitu ya. Apa namanya, kenapa sih kok aku pingin shifting gitu ya dari apa namanya, dari pekerjaan A jadi pekerjaan B. Aku kenapa sih gitu? Apa sih emangnya kayaknya pekerjaan ini apakah bukan passionku, atau mungkin aku ngerasa kurang puas, atau mungkin aku ngerasa aku bisa lebih kayak gitu. Jadi itu penting banget ya teman-teman, buat kita itu paham soal diri kita itu, dan ini tuh paham soal diri kita tuh nggak mengenal umur ya. Meskipun kalian masih sangat muda, remaja, atau mungkin parubaya, atau mungkin bahkan apa namanya sudah umur 50 tahun ke atas, mengenal diri sendiri itu tidak
tidak terkekang oleh tidak terlekang oleh waktu. Jadi itu bakalan terus berproses karena itu sangat penting ya, self awareness itu sangat penting untuk peningkatan dalam hidup kita. Jadi biar istilahnya hidup itu nggak stagnan ya, tapi bisa selalu dinamis, tapi kita juga selalu bisa ngerasa nyaman. Nah, ini ada salah satu cara ya, Oke. Nah, ini ada salah satu cara yang bisa membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Kan pasti bakalan ada banyak pertanyaan banget kan ya. Gimana sih Iwan caranya mengenal diri kita gitu loh. Kan pasti bakalan banyak banget pertanyaannya. Gimana caranya aku kalau tanya temen ntar aku dibilang cerewet terus kayak labil gitu kan ya. Tenang kalian tetap bisa nanya sama diri kalian bisa interview dengan diri kalian sendiri dengan menggunakan SWOT analysis. Jadi ada apa aja sih di SWOT analysis ini? Itu ada strength, yaitu apa yang kita selama ini selalu bisa ngelakuinnya itu oke, kece, dan selalu kayak going well gitu. Nah di sini tuh yang di strength ini atau istilahnya power kita ya, atau istilahnya kebisaan kita, itu tuh kita bisa ngelihat dari segi setiap kita melakukan sesuatu, kira-kira keuntungan apa aja sih yang kita dapatkan gitu ya, keuntungan itu signifikan atau enggak, kayak gitu. Kita bisa punya kayak jurnal gitu ya, atau kalian ngetik, atau kalian pakai voice note, banyak banget kan sekarang berbagai macam media yang bisa kalian gunakan. Kalian coba sih nge-summary gitu, yang rekap, kalian udah ngapain aja selama kalian hidup, terus kalian ngelihat resultnya apa aja, kayak gitu. Terus itu juga kalian juga bisa ngeliat dari capabilities-nya kalian gitu. Jadi misal itu ada juga metode namanya STAR ya, situation, task, action, sama result. Jadi kalau coba ingat lagi, misalnya kalian waktu kuliah, atau mungkin waktu kalian kerja, atau mungkin waktu kalian belajar sesuatu hal baru atau pengalaman baru, itu situasinya gimana, terus misalnya waktu ada masalah kalian tuh menggunakan skill kalian yang gimana, terus resultnya gimana gitu. Terus kalian coba kalian pikir-pikir waktu kalian menjalani hal itu tuh perasaannya antara senang, terus antara ngerasa bangga, atau ngerasa kayak menemukan ini kayak turning momentku deh, seperti itu. Nah terus selanjutnya ada yang namanya weaknesses, yaitu kelemahan kita. Ingat ya teman-teman, kelemahan itu bukan hal yang harus disesali gitu. Kita semua manusia pasti punya kelemahan. Jadi kelemahan itu justru merupakan suatu poin penting ya yang harus kita perhatikan. Di sini kita pertama vulnerabilities ya. Apa sih yang kita tuh kayak benar-benar istilahnya bisa tapi sangat lemah gitu ya. Di situ kita bisa ngelakuin ya, tapi hasilnya itu nggak bisa signifikan gitu. Istilahnya hasilnya ya udah gitu-gitu aja. Atau ada juga limitation itu batasan. Jadi kayak hal itu tuh benar-benar nggak bisa kita lakuin ya, mungkin karena itu bukan hal yang kita senangi atau kita belum pernah belajar hal itu kayak gitu. Nah itu kalian coba tulis gitu ya, kalian tadi sama seperti di strength juga, sama situasinya gimana, terus kalian gimana menghadapi situasi itu kalau ada masalah, terus resultnya seperti apa. Terus kalian bisa nih klasifikasi mana yang aku bisa tapi kayak hasilnya ya udah gitu-gitu aja, terus sama mana yang benar-benar aku nggak bisa sama sekali, aku nyerah kayak gitu. Terus nah kalian udah dapet nih strength kalian, weakness kalian gitu ya. Nah, kalau udah dapet, itu nanti kalian bisa tuh cari kalau misalnya dari strength mana sih yang istilahnya yang kalian tuh tadi ya yang signifikan banget, yang istilahnya poinnya kayak yang itu signifikannya udah dari secara result oke, kita juga enjoy meskipun capek tapi kita enjoy gitu ya. Itu kita istilahnya kita simpen atau kita stabilo gitu ya. Terus nanti yang weaknesses ini kita juga lihat mana sih yang benar-benar yang nggak bisa banget ya, yang kita benar-benar give up, nggak bisa banget kita ngerjain itu. Terus mana yang istilahnya yang paling resultnya itu yang yang paling insignifikan. Tapi kalian juga harus perhatiin di sini, barangkali kalian rasa itu hasilnya belum maksimal, tapi kalian ada keinginan gitu ya untuk untuk mengembangkan lagi skill kalian yang itu. Ya udah kalian juga boleh tandain, kalian kumpulin. Setelah itu kita ke opportunities. Nah, what are your goals? Apa sih tujuan kamu? Kayak gitu. Jadi maksudnya tujuan kamu di sini
kamu tadi kan kalian kan tadi sudah ngelakuin apa namanya strength sama weaknesses, kalau udah ngelompokin juga. Nah sekarang kalian itu sebenarnya apa sih tujuan hidup kalian? Nah ini pertanyaan yang simpel tapi sebenarnya jawabnya sulit banget gitu ya. Tujuan hidup itu ada banyak banget, tapi apa namanya, tetap itu harus selalu dikembalikan ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya aku tanya orang, yang penting itu nyaman, dan tingkat nyaman, tingkat sukses setiap orang itu beda-beda ya. Dan itu pun juga bisa berubah. Jangan khawatir kalau berubah bukan tandanya kalian labil, itu proses hidup memang seperti itu. Yaudah misalnya kalian sekarang di 2021, apa sih tujuan hidup kalian di 2021? Nggak usah muluk-muluk, yang paling sederhana aja. Misalnya 2021 aku pengen tetap ada penghasilan gitu, atau aku pengen belajar hal baru, atau aku pengen lebih engage, aku bisa lebih dekat sama teman aku atau punya teman baru. Udah ditulis aja, nggak usah banyak-banyak, 3 gitu ya misalnya. Terus habis itu apa namanya, nah setelah udah dapat opportunities, coba kalian kembali lagi nih ke strength sama weakness-nya kalian udah kalian pilih. Mana dari strength sama weakness kalian tadi yang sudah kalian pilih itu yang bisa yang bisa kalian ambil lagi, kalian comot lagi, kalian cocokin sama tujuan hidup kalian tadi. Jadi kayak mana sih proses dari strength sama weakness tadi itu yang sekiranya itu kalau kalian menjalani prosesnya itu ya, kalian itu bisa tadi ketemu teman baru, atau mungkin lebih dekat sama teman kalian, atau mungkin dapat uang lebih gitu ya, atau mungkin belajar hal baru kayak gitu. Nah terus yang terakhir itu ada namanya traits. Nah traits di sini kayak istilahnya tadi ya, risikonya, masalahnya, kalian juga tetap harus perhatikan hal ini. Oke. Bentar. Bisa dibantu next? Next lagi. Oke, ini kalau soal hard skill, sebenarnya udah banyak banget ya. Kita kalau buat nyari hard skill itu, tadi juga Mbak Lita jelasin kalian bisa ikut Narosio Data, atau mungkin kalian bisa ngelihat di Google ya. Kalian bisa search di Google, itu ada macam-macam banget platform yang bisa membantu kalian secara virtual ya, untuk meningkatkan hard skill kalian tadi. Tadi ya bisa, dan kalian waktu milih hard skill apa yang mau diimprove, kalian bisa kembali lagi ke SWOT analysis yang sebelumnya udah aku jelasin. Oke, next. Nah, ini soft skill ya. Bisa next. Ini soft skill juga penting ya, teman-teman ya. Di sini ada namanya time management sama communication and leadership skill. Jadi untuk time management, kalian ngatur jadwal kalian. Nah, sekarang kan udah banyak banget nih istilahnya kayak aplikasi yang bisa membantu kalian untuk mengatur waktu, misalnya seperti Google Calendar begitu ya, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan communication dan leadership skill ini gimana kalian itu berhubungan dengan orang, terus juga berhubungan diri kalian sendiri, dan itu termasuk communication dan leadership skill. Dan ini aku yakin banget ada banyak banget sumbernya buat gimana caranya nge-improve, dan tetap harus sesuaikan sama diri kalian kayak gitu. Oke, next. Oke, next. Oke, ini salah satu cara ya untuk melakukan time management. Kalian bisa pilih mana yang mau kalian lakukan sekarang, mana yang mau kalian lakukan nanti, mana yang mau kalian delegasikan, mana yang mau kalian skip, kayak gitu. Oke, next. Oke, next. Oke, ini contohnya Google Calendar ya. Mungkin bisa langsung next. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh-contoh free learning resources yang tadi aku jelasin yang kalian bisa cari di Google Search. Kalian tinggal cari aja mau belajar topik apa ya. Ada Coursera, ada Google Gapura Digital. Kalau ada Instagram sama TikTok, Yuan, ya Instagram sama TikTok ini kalian tuh bisa follow influencer-influencer ya, atau konten kreator yang mana bisa membantu kalian juga untuk improve. Seperti itu. Oke, next. Oke, next. Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya kalian sudah ketemu sama skill kalian gitu ya, so aku harus ngapain Yuan gitu. Nah, itu bisa kalian kumpulin, bisa kalian jadiin portofolio kalian. Itu bisa kalian masukin di LinkedIn, kalian bisa masukin di job searching website. Kalau misalnya kalian mau tadi ya mau cari kerja yang baru gitu, atau mungkin kalian mau sekolah lagi S2 atau S3. Dan ini bakal jelasin nanti sama Mbak Lydia ya untuk lebih lanjut ya. Oke, next. Nah, atau kalian bisa juga nih
mulai bisnis edukasi kalian. Barangkali dalam proses belajar kalian ya, kalian itu ngerasa kayak aku kayaknya bisa nih bikin metode yang baru atau mungkin yang lebih sederhana yang ala-ala aku gitu. Terus mungkin teman kalian banyak banget yang minat pengen belajar ke kalian bisa mulai online education bisnis kalian. Dan di sini kelasku itu bakalan membantu kalian ya untuk virtual classroom-nya untuk e-learning bisnis kalian. Oke, dan ini salah satu contoh platform kami ya. Jadi benar-benar lengkap seperti kelas virtual, istilahnya kelas offline tapi divirtualkan atau didigitalisasikan. Oke, next. Nah, ini kita bakalan ngasih service apa aja sih? Ini yang utamanya ya, kita bakalan ngasih your own virtual classroom dengan desain yang itu sesuai dengan kepinginan kalian ya, bisnis kalian, domain dan juga landing page atau kita sebutnya website. Oke, next. Nah, di sini apa sih yang harus kalian siapkan ya? Jadi di sini di tahun 2021 kita ada package deal, itu partnership package atau profit sharing SIM ya, atau skema profit sharing yang mana itu almost zero fee loh ya, almost nggak ada biaya lagi. Jadi kalian cuma tinggal nyiapin konten, modul, terus sumber-sumber yang lain, atau mungkin kalau juga mau ngasih tugas ya ke calon student kalian, dan kalian bakalan dapat ini nih segini banyaknya. Ada e-learning platform, website, server, domain, payment gateway, bahkan payment gateway juga udah kita sediain ya. Terus sama maintenance, sama feature di our website juga kita bakalan bantu promosi, dan juga digital marketing service sama business consultation. Oke, next. Oke, next. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Jadi apapun proses yang terjadi dalam hidup kalian harus punya growth mindset. Karena dari mindset ini kalian bisa lebih strong, kalian bisa lebih kuat ya secara jasmani, rohani dan juga secara fisik. Oke, next. Next. Ya. Oke, jadi sekian yang bisa aku sampaikan ya. Jadi tentang improving skill itu kalian tetap bakalan dapat lebih banyak skill, knowledge, juga portfolios, dan mungkin kalian kalau misalnya terpikir gitu ya dari proses belajar kalian ingin doing business, otomatis kalian bakal dapat more money, bakal dapat cuan yang lebih banyak. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman udah udah stay sampai sini. Nanti jangan lupa ya tetap juga stay di sesinya Mbak Lydia, dan kalau misalnya pengen lebih tahu banyak soal kelasku bisa langsung ke www.kelasku.com atau bisa langsung book appointment di WhatsApp bisnis kami. Terima kasih. Aku kembali lagi ke Mbak Holly. Ya, terima kasih Mbak Yuan untuk sharingnya yang luar biasa. Jadi ternyata SWOT analisis itu nggak cuma buat perusahaan ya, bisa juga untuk diri kita sendiri. Jadi kita mulai mencoba mencari tahu apa strength kita dan juga kekuatan kita yang lainnya ya. Nah, telah hadir bersama kita pembicara kita yang berikutnya ya, akan membicarakan mengenai higher education juga, yaitu ada Mbak Lydia Feradila. Oh, terima kasih Mbak Holly. Oke, mungkin boleh dibantu Mbak Nadia, slides-nya saya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dapat sebuah cerita yang menarik sekali ya dari Mbak Lita. Bagaimana beliau itu dari menjadi seorang akuntan, terus beliau terekspos dengan banyak hal sehingga beliau memutuskan, oh kayaknya saya ingin berganti karir menjadi seorang data scientist. Nah, terus kita juga tadi diajarin sama Mbak Yuanita bahwa bagaimana caranya kita terus mengupgrade diri kita melalui banyak hal. Kita harus terus upgrade baik itu soft skill kita maupun hard skill kita. Setelah kita mengupgrade diri kita tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi Mbak Yuanita udah nyinggung sedikit mengenai building portfolio kita, atau kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana membangun CV kita. Nah, sebelum kita belajar bagaimana membangun CV yang baik, saya pingin deh mungkin 1 atau 2 menit teman-teman semua kita di sini merenung ya sebuah fakta yang cukup mengejutkan, dan kalau saya sih pribadi sebagai educator juga merasa ini cukup agak menyedihkan juga ya, cukup merupakan sesuatu yang kita harus bertanya kenapa bisa begini, gitu ya. Jadi
seorang education psychologist dari IDF, Integrity Development Flexibility. Beliau menemukan bahwa 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Wah, itu kan fatal sekali ya. Kalau 87% berarti orang yang kuliah, ketika dia kuliah, dan mungkin ini relate untuk teman-teman yang sudah selesai kuliah, ya, mereka akan berkarir di bidang yang berbeda, gitu. Bukan hanya karena tuntutan zaman, juga karena ya memang mereka bukan di bidang yang mereka sukai, yang mereka mempunyai talent, ataupun hal-hal lainnya. Jadi ini suatu hal yang patut kita pertanyakan, dan mungkin nanti di akhir saya akan ngomongin bagaimana kalau udah terlanjur kecebur, lagi kuliah, tapi merasa ini bukan kuliah, bukan jurusan yang saya mau, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Mbak Nadia, boleh dibantu next? Nah, tadi mungkin ada perkenalan sedikit, siapa saya? Nah, saya dari Klinik SC, nama saya Lydia. Kita nanti akan ngomong sedikit apa itu CV, bagi teman-teman yang mungkin belum begitu familiar dengan CV. Kita juga akan ngomongin mengenai komponen dari CV, terus tips menulis CV yang bagus, saya juga akan menunjukkan beberapa contoh, terus juga tools yang gratis yang dapat membantu teman-teman untuk menulis CV. Next. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin di sini masih usia di bawah 20 tahun, yang masih SMA. Saya tahu ada nih beberapa yang masih SMA, saya tuh applaud sekali ya. Hebat sekali sudah mau mengupgrade diri dengan usia semuda itu. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau udah tamat kuliah jadinya bakal bagaimana. Saya udah bisa membayangkan pasti teman-teman itu akan jauh lebih berada satu langkah lebih di depan dibanding teman-teman seusianya, ya. Jadi CV itu apa sih? CV itu pada singkatnya adalah dokumen singkat berisi daftar riwayat hidup. Nah, isi CV itu harus, saya bold, harus relevan dengan tujuan lamaran. Nah, nanti kita akan ngomongin kenapa relevan, harus relevan itu penting sekali. Ada alasannya. Ya, next Mbak Nadia. Nah, kadang-kadang ini buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, baik yang masih kuliah ataupun yang sudah selesai kuliah, kita itu bingung. Ada yang bilang CV, ada yang bilang resume. Bedanya apa sih Mbak? Gitu. Kalau singkatnya sih bedanya, oh belum Mbak Nadia, balik. Singkatnya sih bedanya, resume itu dia sangat-sangat pendek ya, biasanya maksimum 1 halaman. Kalau CV bisa lebih panjang, bisa 2 halaman. Nah kalau CV itu biasanya dia akan lebih detail sedikit dibandingkan resume. Nah mana sih Mbak yang harus kita pakai, CV atau resume? Lagi-lagi balik ke si pemberi pekerjaan atau ketika mau melamar pendidikan, kita juga melihat ke permintaan dari misalnya universitasnya ataupun jurusannya. Kalau diminta CV, kasihnya CV, jangan kasih resume. Kalau diminta resume, kasihnya resume. Ini mungkin hal yang sangat simpel ya teman-teman, tapi klien saya aja banyak banget yang masih salah. Banyak banget. Nah, jadi itu juga harus sangat diperhatikan. Next, Mbak Nadia. Nah, untuk kali ini, karena keterbatasan waktu, kita hanya akan berbicara mengenai professional CV. Tapi CV itu jenisnya banyak, teman-teman. Selain professional CV, ada lagi namanya academic CV. Kalau professional CV itu jauh lebih singkat. Ya, jadi biasanya dia hanya sekitar 2 halaman, paling maksimum banget itu 3. Ya, tapi teman-teman tahu nggak? Kalau ternyata HRD itu ada sebuah studi yang mengatakan mereka hanya men-scan CV teman-teman itu sekitar 6 detik. Hanya 6 detik. Jadi kalau CV-nya nggak menarik, aduh, langsung deh ditaruh ke belakang. Kan sayang ya, kita udah ngerjain CV itu biasanya
seharian bolak-balik karena misalnya, oh saya baru dapat ide, masukin lagi ke CV. Tapi hanya karena tidak menarik, tidak sesuai, langsung ditaruh ke belakang sama HRD. Ya, jadi dari CV profesional itu terbagi-bagi lagi, ada namanya chronological CV, yang ini yang paling umum. Kalau teman-teman biasanya lihat CV yang beredar di Google, atau di pekerjaan-pekerjaan yang non-IT, ya biasanya itu chronological CV. Terus ada yang namanya technical atau skill based. Nah, biasanya ini untuk IT professional. Terus ada yang namanya combination. Jadi dia gabungin antara keduanya. Ya. Next, Mbak Nadia. Nah, ini komponen yang pakem harus ada kayaknya. Jadi kalau nggak ada ini, mungkin ada yang bisa dipilih-pilih di kotak di box hijau ya. Mungkin ada yang misalnya tidak perlu memasukkan konferensi, tapi biasanya hal-hal ini pakem harus ada di dalam sebuah CV. Nah, lagi-lagi nanti saya sebenarnya di berikutnya akan ngomong tentang relevansi. Lagi-lagi, tengok saya itu meng-highlight di box-boxnya kata-kata relevan. Relevan sangat penting, teman-teman. Jadi jangan memberikan sesuatu yang tidak diminta atau yang tidak menarik. Ya, saya yakin teman-teman di sini ada yang kemarin ikut seminar design thinking, seminar We Impact Design Thinking yang hari Sabtu pagi. Design thinking itu kan kita diajari untuk Sini bersihin dulu ininya. Kepalanya. Diam dulu. Oke. Design thinking itu kita belajar berempati, ya. Jadi di sini kita juga berempati dengan yang akan membaca CV kita, gitu. Di mana coba deh, saya tuh pernah ketika saya bersama teman-teman di Klinik SE mereview CV teman-teman yang masuk, kita selalu bilang, coba deh kita bayangkan ketika menulis juga nih ya, menulis sebuah CV, kita itu adalah pembaca CV ini dan kita berada di mood yang paling jelek. Kalau kita membaca CV dan kita di mood paling jelek dan kita membaca CV ini, ya, apakah CV ini akan masuk apa enggak? Itu. Makanya relevansi itu penting, menarik itu penting di CV-nya. Berikut Mbak Nadia. Nah, ini beberapa tips. Sebenarnya tipsnya itu general, teman-teman. Ini itu gampang disebutkan, saya tahu, tapi agak sulit dilakukan. Karena ini butuh praktis, latihan. Baca instruksi. Simple, tapi ini saya seorang reviewer ya. Saya sering ngelihat CV, ngelihat essay dari klien-klien di klinik essay dan lainnya. Aduh, banyak yang lupa banget instruksi. Kenapa? Karena nanti kita akan ngomong di slide berikutnya, tapi nggak dibuka dulu, karena buru-buru. Jadi misalnya deadline-nya besok pagi, kerjanya malam ini. Oh my God. Kadang ada yang lupa koma jadi titik, titik jadi koma, aduh gitu. Kan sayang banget ya, sementara itu adalah pasti teman-teman ketika meng-apply sebuah pekerjaan, teman-teman merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang akan memberikan teman-teman benefit baik dari segi, kayak tadi kata Mbak Yuan, dari segi uang misalnya, atau dari segi professional development yang kayak dibilang Mbak Lita. Jadi masa nggak diperhatikan dengan baik sih CV-nya dikerjain semalam sebelumnya? Aduh jangan deh, jangan ya. Terus riset. Nah, riset ini berkaitan dengan relevansi yang saya bilang tadi. Nah, mungkin teman-teman di sini untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, yang kuliah ya, yang masih sekolah SMA mungkin bisa dengar dan bisa belajar. Jadi kira-kira ke depan itu tahu, oh kayak gini ya kalau nyari pekerjaan. Nah, jadi biasa stepnya dalam perekrutan itu adalah step administratif dulu. Jadi teman-teman ngirimin CV, ngirimin dokumen yang dibutuhkan, lalu biasanya interview HRD, baru interview user. User itu biasanya nanti orang yang akan bekerja sama dengan teman-teman, baik itu dari
atasannya, teman-teman satu timnya gitu ya. Nah, riset ini penting dilakukan karena kalau teman-teman nyampe ke posisi interview bersama user, yang dicari bukan lagi skill ataupun kecocokan dari segi kemampuan, ya. Yang dicari adalah apakah teman-teman fit ke dalam budaya perusahaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngeriset, ya itu misal saya kasih contoh. Kalau teman-teman apply ke perusahaan food and beverage misalnya, makanan, dengan perusahaan banking, dengan bank, itu tentu budayanya beda, ya nggak sih? Atau teman-teman misalnya apply ke perusahaan startup dengan ke BUMN, budayanya pasti beda juga. Nah makanya teman-teman itu harus riset budaya perusahaannya itu kayak gimana sih. Jadi setelah teman-teman riset dan teman-teman tahu, itu dimasukin ke dalam CV-nya juga. Jadi CV-nya dibikin misalnya kalau untuk yang budayanya sedikit lebih relax, ya CV-nya mencerminkan itu. Yang kalau budayanya sedikit lebih formal, CV-nya mencerminkan itu juga. Jadi riset itu penting banget. Dedikasikan waktu ini kayaknya untuk semua hal ya teman-teman. Memang hidup kita sekarang itu semua serba cepat, ya. Serba perubahan itu cepat sekali. Kayak Mbak Lita bilang tadi, ada skill-skill yang semua ini udah harus kita punya karena banyaknya perubahan, akibatnya skill yang dulunya relevan sekarang nggak relevan lagi. Nah, tapi balik ke CV misalnya. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan CV terbaik meskipun misalnya kita nggak punya waktu yang banyak gitu ya. Caranya yang saya sarankan adalah punya satu master CV yang itu semuanya teman-teman taruh di situ ya, semua pekerjaan semua skill, semua apapun. Begitu misalnya kadang-kadang karena ada lowongan yang buka terus 3 hari kemudian udah tutup gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya masternya, nanti misalnya ada pekerjaan yang cepat sekali tutupnya begitu, teman-teman tinggal kopas aja gitu. Tetap harus dibikin relevan, tapi karena udah punya master, tinggal kopas. Gitu ya. Terus show, don't tell. Nah, aduh ini lagi yang paling sering saya dapat kalau saya mereview essay atau mereview CV gitu ya. Mungkin karena kita orang Indonesia itu orangnya sangat humble. Jadi suka malu-malu nyebutin pencapaiannya apa gitu ya. Jadi misalnya teman-teman pekerjaannya apa. Jangan hanya tuliskan tanggung jawab saya itu ini gitu. Atau saya pokoknya sekitar tanggung jawab dan apa yang diminta oleh perusahaan di job desk-nya itu apa. Tapi juga sebutkan saya berhasil mencapai ini. Misalnya pekerjaannya sebagai business development. Nah, capaiannya berhasil menggayat 10 partner dalam 1 bulan misalnya. Itu harus ditunjukin teman-teman. Itu adalah nilai plus teman-teman ketika HRD atau ketika user membaca CV teman-teman ya. Terus ada review, revisi. Nah, ini pasti ya semua dokumen apapun, mau CV, mau essay, apapun dokumen teman-teman itu review dan revisi. Kalau nggak mampu, kebanyakan saya sendiri, saya seorang reviewer, ketika saya mereview dokumen saya sendiri, saya itu suka miss, ada yang, aduh, saya nggak keinget ini salah. Gimana caranya supaya dokumen kita itu ciamik dan dalam versi terbaiknya? Nah, minta orang lain, minta teman untuk membacanya juga, ya with proofread ya, yang poin berikutnya, teman yang baca juga, atau misalnya bisa dikasih ke lembaga profesional yang memang mereview atau memproofread, gitu. Boleh lanjut, Mbak Nadia? Nah, ini tadi udah saya bilangin ya, nggak boleh terburu-buru. Kalau yang terlalu panjang, saya rasa teman-teman tahu semua gitu. Jangan nulis CV sampai 5 halaman. Trust me, percaya sama saya, itu langsung ke belakang. Jadi
tulis CV itu bukan panjangnya, kualitas bukan kuantitas ya. Jadi tulis CV itu singkat, padat, jelas dan menarik. Itu yang paling penting. Nah, yang ingin saya garis besarkan di sini, yang ingin saya emphasize juga adalah jangan berbohong, jangan plagiarisme juga untuk CV teman-teman, terutama berbohong ya. Jadi di dunia sekarang ini kita tahu selain perubahan sangat cepat, kita itu hidup di dunia yang satu dengan lainnya terkoneksi sangat-sangat erat ya dengan adanya internet. Jadi anggap diri teman-teman itu sebagai sebuah brand. Bangun brand itu nggak mudah. Jadi kalau teman-teman berbohong, ya, yang teman-teman korbankan adalah brand teman-teman, kredibilitas teman-teman sendiri. Karena gampang banget sekarang orang misalnya saya kerja di tempatnya Mbak Lita nih di Narasi Odata, ya. Misalnya saya nulisin sesuatu yang bohong gitu. Mbak Lita tinggal ngomong ke Mbak Yuanita, beneran nggak sih dia ini begini, begini. Oh enggak, ternyata dia tuh pasti perusahaan saya tuh begini. Aduh, kredibilitas kita jatuh sekali. Dan itu pastinya akan sangat-sangat berefek ke karir profesional maupun kehidupan personal kita. Jadi jangan berbohong. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kurang baik misalnya daripada berbohong, yang saya anjurkan adalah kalau ditanyakan di dalam interview misalnya bisa teman-teman katakan, oh ya ini pernah kejadian kepada saya, tapi saya telah berikan solusinya. Misalnya saya telah mengupgrade diri saya, mengupgrade kemampuan saya tidak melakukan hal ini lagi misalnya. Itu jauh lebih baik daripada berbohong. Oke, next Mbak Nadia. Nah ini mungkin nggak begitu kelihatan, tapi dari 3 tadi kan ada jenis-jenis professional CV yang saya bilang, ada yang chronological, ada yang functional, ada yang combination. Nah ini nanti mungkin ketika saya kirimkan PPT-nya, teman-teman bakal bisa melihat lebih detail ya. Jadi per box-box itu hanya susunannya saja yang beda. Misalnya di box yang lebih besar sebelah sini, itu professional, yang di chronological itu professional experience, yang di functional itu lebih ke skill, yang box paling besarnya, yang di combination itu sangat mengikuti lamaran yang mau dikirimkan itu tujuannya apa gitu. Jadi lagi-lagi CV itu nggak bisa satu bentuk kirim semua. Yang benar itu CV harus di-customize, di-custom sesuai dengan lamaran kita. Begitu. Berikut. Nah, ini ada beberapa tool gratis kalau teman-teman mau membangun CV. Nah, tapi yang saya taruh di sini itu sebenarnya nggak pakem ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau cari lain di Google pun nggak masalah. Gitu. Banyak banget sekarang tools yang bisa membantu dan gratis. Ya, terus. Nah, kalau ingin misalnya mencari jasa provider proofreading yang profesional, saya menyarankan teman-teman melihat kualitas ini, ya, profesional, harus sesuai. Jadi misalnya kalau yang untuk melamar beasiswa, cari lembaga yang ahli di bagian itu. Dan mereka harusnya lebih baik untuk menjadi lembaga yang independen, bukan yang terafiliasi dengan organisasi lain dan memberikan service yang personal kepada teman-teman. Berikut. Nah, tadi saya bilang kan di awal kita ada refleksi, gimana kalau udah tercebur, Mbak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau dari saya, sama seperti yang Mbak Iwan bilang tadi, dan Mbak Lita sudah sampaikan, kalau udah tercebur, sekarang fokusnya adalah di transferable skills. Apa itu transferable skills? Skills yang kalau teman-teman mau di pekerjaan apapun, itu pasti butuh. Jadi kayak Mbak Lita bilang tadi, analytical thinking, problem solving, leadership. Mau kerjaan apapun, itu akan sangat dibutuhkan.
Dan ketika dimasukin CV, kemanapun relevan. Jadi fokusnya di situ. Kalau udah kecebur di jurusan yang atau di pendidikan yang tidak sesuai dengan passion. Nah, Mbak Yuan juga tadi bilang gali terus jati diri, gali. Nah, nggak masalah salah jurusan, tapi masih bisa ikut training-training lainnya. Gitu. Berikut. Ya, jadi ini mungkin sedikit penutup peribahasa dari saya, yang dimana kalau harusnya itu ketika ada sebuah kesulitan, kita jangan berserah, kita harus terus maju, harus terus berusaha, ya. Karena orang yang kalau teman-teman lihat juga pasti orang yang sukses itu bukan orang yang lahir dari kemudahan, pasti banyak kesulitan sehingga dia bisa berdiri di depan. Mbak Nadia lagi? Ya, mungkin ini dari kita juga ada kupon. Kalau teman-teman untuk semua service dari Klinik SE, teman-teman bisa lihat kuponnya, nanti juga akan dibagikan PPT kita, juga videonya untuk teman-teman yang ingin mereview misalnya dokumennya ataupun ingin mempurchase service kami lainnya. Tapi kita juga akan ada nanti satu paket premium gratis senilai 600.000 dari Klinik SE, nanti mungkin ya setelah di Q&A sessionnya yang nanti akan dibicarakan oleh Mbak Holly setelah ini. Ya, lanjut Mbak Nadia. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Holly. Ya, terima kasih banyak untuk pembicara ketiga kita, Mbak Lydia Feradila ya. Sangat luar biasa ya, ternyata saya juga baru tahu CV itu ada bermacam-macam dan kita telah belajar sesuatu yang luar biasa pagi ini ya. Tetap fokus pada transferable skill kita, jangan khawatir, kita bisa mengupgrade diri kita. Nah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab hari ini ya. Mungkin kalau misalnya ada dari teman-teman di sini, para perempuan hebat yang ingin bertanya, kita memberikan kesempatan ya untuk yang ingin bertanya. Nah, sembari menunggu untuk para perempuan hebat di sini untuk bertanya, mungkin saya ingin sedikit bertanya nih kepada para pembicara kita hari ini. Mungkin kepada Mbak Lita dulu nih ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai data science gitu ya. Nah, tapi mungkin banyak dari kita juga masih bingung karena berbicara mengenai data science ya, sebenarnya realnya tuh seperti apa sih penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke. Itu actually kita udah pakai sehari-hari Mbak Holly, tapi kita nggak sadar ya. Contohnya paling gampang, Mbak Holly suka nonton Netflix nggak? Suka. Oke. Habis nonton film Netflix, pasti dapat rekomendasi film lain yang bisa ditonton kan? Betul. Nah, itu salah satu penerapannya Mbak Holly. Jadi, gitu. Jadi mereka itu menganalisa Mbak Holly ini sukanya apa sih? Kalau Mbak Holly misalnya sukanya film-film yang drakor gitu ya. Ntar kalau film yang drakor misalnya Kapan Hari heboh, sekarang mungkin Squid Game ya lagi heboh ya. Mungkin drama apa lagi yang suka? Itu Mbak Holly. Itu penerapan data science-nya. Oh, begitu. Luar biasa. Ternyata kita mungkin sudah banyak menggunakan data science, cuman kitanya aja nggak sadar ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Dian Afi. Mungkin kepada Klinik SE nih ya. Buat Mbak Lydia, kalau memang panjang karena banyak achievement-nya, ya luar biasa nih berarti ya. Berarti seorang perempuan hebat lagi nih kita ya. Gimana cara meringkasnya Mbak Lydia? Silahkan. Baik, tadi Mbak siapa namanya? Mbak Dian Nafi. Mbak Dian. Nah, Mbak Dian, makanya saya bilang penting sekali kalau kita itu dibacakan oleh orang lain, bukan hanya kita aja. Jadi misalnya Mbak Dian merasa, oh ini memang penting semua, tapi relevan nggak sih dengan apa yang Mbak mau lamar? Misalnya nih, Mbak mau melamar pekerjaan sebagai software developer, ya, tapi Mbak punya prestasi juara 1 Indonesian Idol misalnya ya. Nah, itu kan prestasi yang hebat banget gitu. Tapi apa hubungannya dengan
software developer gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang tidak relevan mau tidak mau sayangnya harus kita cut kalau tidak ada space. Dan kadang-kadang saya sendiri tadi sudah bilang kan, saya sendiri yang biasa mereview, kadang-kadang CV saya juga harus direview dengan teman saya karena kita ya itu memang human bias ya. Kita pasti kurang bisa melihat kesalahan kita sendiri, harus dibantu dengan orang lain. Makanya kalau Mbak punya teman, minta temannya baca. Menurut kamu ini udah relevan nggak ya gitu. Kalau saran saya gitu, Mbak. Oke, berarti mungkin ada blind spot yang nggak kelihatan, kalau dilihat sama orang lain itu terlihat ya. Jadi pastikan ya, kita menulis hanya yang relevan, nggak perlu sampai semuanya kita jabarkan. Kita tuliskan apa saja yang memang merupakan sesuatu yang memang terhubung kepada perusahaan tersebut. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih, mungkin ini kepada Mbak Yuan ya. Sharingnya itu berapa Mbak untuk pengajar atau yang punya kursus? Nah, silahkan Mbak Yuan. Oke, maksudnya sharingnya itu gimana ya? Maksudnya kapasitasnya gitu Enggak, ya? kalau misalnya kita ikut bikin kelas di kelasku, kan kita ngirim video-video tuh. Nanti sharingnya yang buat kita tuh berapa? Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk profit sharing-nya untuk tahun 2021 ini, package-nya adalah 75%, 25%. Jadi 25% ke kelasku, 75% ke klien kita, seperti itu. Dan untuk pricing-nya kami bebaskan. Jadi nanti itu udah termasuk semuanya. Jadi benar-benar Bapak Ibu, Mbak Mas kalian cuma tinggal siap konten, modul, assignment, nanti payment gateway, bahkan kalian mau nge-set pricing sudah bisa langsung di platform kami. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjut bisa cek di website kami kelasku.com atau mungkin kita bisa meeting lebih lanjut di konsen Kota. Thank you. Oke, makasih Mbak. Nanti sambung lewat ini ya, Japrian ya. Ya, siap. Sama-sama. Ya, banyak sekali berarti ya yang udah kepengen join nih ya kepada kelasku nih ya. Iya betul ya kelasku ya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nih dari para perempuan hebat di sini. Kepada klinik essay, Mbak, haruskah sedetail itu untuk memberikan pengalaman pekerjaan kita meskipun tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan kita daftar? Baik, makasih Mbak pertanyaannya. Jawabannya tidak. Kalau tidak sesuai, tidak mesti sedetail itu. Saya akan, kalau saya di posisi Mbak, saya akan menekankan kepada hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Misalnya, Mbak ada training yang bekerjaan dengan pekerjaan yang akan dilamar, saya akan fokuskan ke situ. Atau ada skill yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilamar, saya akan lebih memfokuskan ke situ daripada pekerjaan yang saat ini gitu. Jadi lagi-lagi relevansi. Paling utama itu relevansi gitu. Ya, jadi memang kalau misalnya boleh dibilang sebenarnya susah-susah gampang ya. Tapi kalau seandainya kita sudah berlatih, pasti lama-lama makin bisa nih untuk bisa menuliskan CV terbaik kita ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kita bisa meminta orang lain juga untuk melakukan review. Nah, jadi dari kelasku juga dari klinik essay, maaf, ada juga ya paket-paket untuk mereview nih ya. Jadi buat para perempuan hebat yang kepengen ya mendapatkan review bisa langsung menghubungi Mbak Lydia juga nih dari klinik essay. Dan kita nah, mungkin tadi kan ada saya kasih kupon yang gratis 50.000, itu bisa dipakai teman-teman sampai akhir tahun ini untuk teman-teman semuanya. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan ragu ya, silahkan menggunakan kupon tadi untuk bisa langsung mereview ya. Nah, mungkin masih ada sedikit waktu untuk bertanya nih ya. Mungkin kepada kita masuk kepada Mbak Lita dari Narasio Data. Kira-kira untuk kita bisa mulai belajar mengenai data science itu umur berapa sih yang tepat? Apakah usia SMP sudah mulai bisa ataukah mulai SMA? Usia berapa sih kira-kira? Sorry, saya masih mute.
Oke, kalau bicara terkait data science ya, actually itu bicara terkait cara berpikir. Yang kita emphasize di program kami itu bukan tools, karena kalau tools itu semua toolsnya banyak banget ya data science ya. Tapi kita lebih emphasize ke gimana cara mereka berpikir secara kritis yang merupakan skill yang sangat dibutuhkan di masa akan datang. Jadi kapan mau belajar? Actually, kalau di luar itu sekarang udah mulai diajarin dari event TK. Dari Dari kecil-kecil tuh anak udah masih diajarin kecil gimana ya. udah bisa diajarin secara berpikir kritis. Tapi kalau kita mau bicara terkait yang benar-benar teknikalnya ya mungkin mulai dari SMP ya, udah mulai bisa dikenakan dikit-dikit yang lebih ke teknis pengolahan data. Tapi cara berpikirnya sendiri dari TK itu bisa. Oh, oke. Jadi jangan berpikir bahwa ternyata anak TK tuh kayaknya cuma bisa belajar sesuatu yang sifatnya ecek-ecek ya. Ternyata mulai bisa ya dari anak-anak TK untuk belajar mengenai data science, tapi mungkin memang sudah disesuaikan ya untuk usianya ya Iya, dari TK. Nah, tapi kalau misalnya untuk belajar hal yang teknikal bisa dimulai dari SMP. Nah, ini sangat penting sekali nih ya, sehingga nanti pada saat mereka menuju dewasa mereka nggak ketinggalan zaman ya, zamannya udah kemana tahu, ternyata anak-anak cuma belajarnya masih yang itu-itu aja ya. Nanti otomatis ketinggalan zaman, kita nggak bisa apa namanya fit in di dalam society kita. Nah, benar banget. kita juga ada kuis ya. Jangan lupa untuk mengikuti kuis kita. Ya, mungkin nanti akan diberikan di kolom chat ya untuk bisa menjawab pertanyaan ya. Masih ada sedikit waktu untuk bisa mengikuti kuis karena 3 orang ya yang paling cepat menjawab dan benar ya. Jangan lupa 3 orang yang menjawab paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah. Nah, saya mohon kepada tim dan panitia juga untuk bisa memberikan informasi bagaimana caranya untuk mengakses kuis kita ya. Nah, jadi kuis kita ini berkenaan dengan tadi apa yang sudah dibicarakan oleh 3 orang perempuan hebat kita ya. Jadi kalau tadi mendengarkan dengan baik dan seksama pasti bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya, silakan semua mencoba kuisnya. Apakah sudah ada linknya di sini? Ya, ditunggu ya. Nah, kemudian kita juga akan ada sesi-sesi berikutnya ya. Hari ini pukul 9 sampai 10.30 kita sesi pertama. Kemudian akan ada sesi kedua, ketiga, dan keempat ya. Rangkaian acara kita ini merupakan rangkaian acara yang dipersiapkan oleh Women with Impact ya, dan kami berharap apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi perempuan-perempuan hebat lainnya di Indonesia. Nah, di sini ada linknya ya, sudah keluar linknya ya, bisa ikut kuisnya di sini ya. Silahkan diklik langsung ya dan jawab secepatnya karena ada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah. 3 orang pemenang mendapatkan hadiah dari We Impact ya. Jangan lupa segera ikuti kuisnya. Oh, kemudian kita juga akan memiliki giveaway lainnya. Jadi stay tune di acara-acara kita yang berikutnya dan kami berharap acara kita ini bisa terus menginspirasi perempuan hebat lainnya. Nah, sementara menunggu, mungkin kita masih ada sedikit waktu ya. Mungkin ada satu buah pertanyaan lagi nih ya untuk Mbak Yuan. Apa sih kelebihan kelasku ya dibandingkan dengan platform LSM lain? Karena banyak sekali ya platform-platform sekarang ya. Nah, mungkin kita juga kepengen tahu apa kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kelebihannya adalah di sini kami value-nya kami ingin mengempower ya, terutama early stage content creator sama online educator karena kita melihat di masa pandemi ini banyak banget content creator. Maka dari itu tadi yang sudah di PPT saya jelaskan ya, kita ada business consultation, ada digital marketing consultation sama services. Kalau LMS lain tuh cuman kalian masuk, kalian bayar gitu ya, terus udah kalian punya kelas tapi kalian
kalian dibiarkan sendiri gitu. Kalau kita enggak, kita bakalan support juga. Dan di sini kita ada skema profit sharing, yang mana kalau misalnya kalian nggak ada pelanggan, ya kita nggak bakalan ngambil gitu. Maksudnya apa namanya, kalian tumbuh, kita juga tumbuh kayak gitu. Kalau LMS lain kalian bayar ya, bayar kelasnya, dan itu kadang kan kayak kalian apa namanya, belum tentu ini kan dapat student kan. Nah, itu kan kalian bisa rugi tuh biaya bulanan. Kayak gitu. Itu bedanya kelasku dengan LMS lainnya. Terima kasih. Oh, oke. Berarti sangat membantu content creator yang mungkin masih pemula berarti ya. Jadi tidak memberatkan. Nah, hari ini pembicaraan kita sangat luar biasa ya, karena kita banyak sekali belajar mengenai hal-hal yang baru. Dan bagi para perempuan hebat di sini yang memang mempunyai konten, bisa langsung menghubungi kelasku untuk bisa mulai ya memperkenalkan konten-kontennya bagi banyak orang. Nah, untuk kuis jangan lupa untuk mengikuti kuis kita di sini. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan giveaway ya, dimohon untuk mengisi feedback form kita ya, karena lewat feedback form kita dapat mencari apa yang menjadi feedback ya. Kemudian kita akan ada hadiah ya berupa voucher ya dari kelasku ya, terutama dari kelasku ini akan ada e-voucher ya. E-vouchernya ini berjumlah dua ya, Mbak Yuan ya, e-money ya dari Dana. 2 orang 100.000 ya. Kemudian akan ada voucher-voucher lainnya selain yang tadi Mbak Lydia punya klinik essay juga ada voucher. Ini vouchernya berbeda lagi ya, giveaway-nya ya. Kemudian kita juga akan memberikan pemenang ya. Mungkin nanti jangan lupa juga untuk screenshot ya keseruan kita hari ini di sini, kemudian di-tag ke kelasku, kemudian ke Narasio Data, dan juga ke Klinik Essay, dan tak lupa juga ke weimpact.id. Ya. Ya, di sini mungkin masih ada yang bertanya feedback-nya, feedback form-nya mana ya. Mungkin nanti dari panitia akan mengirimkan link untuk feedback form-nya ya, sehingga kita bisa mencari untuk pemenang untuk giveaway-nya ya. Ya. Mbak Holly, mungkin kita bisa langsung lihat nanti minta kontak nama pemenangnya. Kita mungkin bisa ya Mbak Lita ya langsung disebut aja, kita minta kontak nama pemenangnya di sini, jadi kita langsung nanti hubungi mereka langsung dengan masing-masing giveaway dari masing-masing bisnis kita. Gitu. Oh, sudah keluar berarti ya pemenangnya ya? Iya, ini sorry. Di quiznya ini ada kesalahan teknis, jadi kita nggak collect nama sama informasinya. Jadi mungkin gimana ya caranya? Ya, di quiz tidak ada nama ya, benar. Mohon maaf ya. Ada kesalahan teknis. Jadi ada sedikit kesalahan teknis para perempuan hebat karena ini semua panitia ini bekerja secara luar biasa untuk mempersiapkan event ini ya, mungkin jadi masih ada sedikit kesalahan. Jadi semua yang mungkin yang mengisi kuis bisa submit nama sama kontaknya, ntar kita undi aja dari sini ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Lid, kemana kita harus submit nama kita nanti sehingga mereka bisa isi di feedback aja. Di feedback ya. Yang nilainya 90 sama nilainya 100. Oh ya, ada nilainya, benar. Jadi mungkin bisa screenshot nilainya. Yang nilainya 90 sama 100. Ya, jangan lupa di screenshot ya. Screenshot terus mungkin langsung saya kasih kontak saya ya. Jadi bisa langsung screenshotnya sama screenshot nilai. Screenshotnya dikirim ke Mbak Lita nanti ya. Jangan lupa juga untuk submit feedback form ya. Di sini ada feedback formnya.
Ya, bagi seluruh peserta ya bisa mengirimkan nama beserta kontaknya ke 0819 69 6699 ya. Sekali lagi ke 0819 69 6699 ya. Sehingga bisa di tracking ya siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Nah, sebelum kita menutup acara kita, saya ingin mengajak seluruh peserta hari ini untuk membuka kamera dan kita akan mengadakan acara foto bersama ya. Bagi seluruh peserta, kami mengharapkan kesediaannya untuk membuka kameranya ya, sehingga kita bisa foto sejenak. Oh, ya. Ayo seluruhnya kita senyum ya yang termanis, terbaik. Sudah ya? Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar ya, baru 1. Kita akan foto di halaman kedua. Oke, di halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan ya, berkenaan dengan screenshot tadi ya. Kalau seandainya tidak di screenshot ya, mungkin sudah keburu ditutup ya, nggak screenshot lagi. Nah, mungkin nanti bisa diinfo aja skornya ya, diinfo saja skornya ke Mbak Lita sehingga Mbak Lita bisa langsung catat semuanya ya. Tadi nomornya Mbak Lita ke 0819 69 6699 ya. Oke. Nah, hari ini kita telah memiliki suatu hari yang luar biasa beserta ketiga pembicara kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk seluruh peserta yang sudah berkenan hadir sampai hari ini di sini. Jangan lupa setelah ini masih akan ada 3 sesi lagi yang sayang untuk dilewatkan ya, yaitu generasi produktif, budaya lestari ya. Kemudian ada sesi berikutnya berteman dengan diri sendiri lewat menjurnal. Kemudian yang terakhir di sesi keempat ada nurturing children's creativity through meaningful activities ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan berharga hari ini. Saya Holisi mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja ya. Dari Panitia We Impact hari ini saya pamit undur diri. Selamat tinggal. Selamat pagi, terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih semua. semua. Terima kasih teman-teman.